Malam itu, di bawah bintang-bintang yang bertabur di atas langit Makkah, seorang anak berusia 8 tahun memandang langit dengan mata yang penuh pertanyaan. Ia tak tahu bahwa takdir agung telah menunggu di sebuah biara sunyi, ribuan langkah dari tanah kelahirannya. Tapi sebelum itu, ia harus belajar makna kehilangan dan perlindungan. Setelah wafatnya Aminah, ibu tercinta, Muhammad kecil diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Namun tak lama kemudian, cobaan kembali menimpa. Ketika Muhammad berusia sekitar 8 tahun, Abdul Muthalib pun meninggal dunia. Suasana rumah kembali diliputi duka. Bagi Muhammad, dunia kembali terasa sunyi, tapi ia tetap diam, kuat, dan tenang, seperti biasa. Namun sebelum meninggal, Abdul Muthalib telah berpesan agar Muhammad diasuh oleh putranya yang terpercaya, Abu Talib, seorang pedagang yang dikenal jujur dan lembut, sekaligus paman yang mencintai Muhammad dengan tulus, meski ia sendiri hidup dalam kekurangan. Abu Talib menerima amanah itu dengan sepenuh hati. Ia tak pernah mengeluh, bahkan mencintai Muhammad lebih dari anak-anaknya sendiri. Setiap malam, ia memastikan Muhammad tidak tidur dalam dingin, dan setiap pagi ia memperhatikannya tumbuh dalam cahaya tak biasa. Hingga nanti berumur 40 tahun lebih beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abu Talib, hidup di bawah penjagaannya, rela menjalin persahabatan dan bermusuhan dengan orang lain demi membela diri beliau. Pada satu malam Abu Talib berbisik kepada istrinya, Fatimah binti Asad, "Anak ini akan menjadi besar, dan aku tidak tahu bagaimana. Tapi setiap kali menatap matanya, aku seperti melihat tanda dari langit." Beberapa tahun berlalu, Muhammad tumbuh menjadi remaja yang berbeda dari teman-temannya. Ia tidak pernah menyembah berhala, tidak suka berbohong, dan semua orang memanggilnya Al-Amin yang terpercaya. Ketika Muhammad berusia 12 tahun, Abu Thalib hendak melakukan perjalanan dagang ke Syam. Perjalanan itu jauh, melewati gurun panas dan lembah-lembah yang sunyi. Awalnya, Abu Thalib tidak berniat membawa Muhammad karena kerasnya perjalanan. Namun Muhammad menatap pamannya dan berkata lembut, "Biarkan aku ikut bersamamu, wahai paman. Aku ingin belajar." Abu Thalib pun luluh. Maka berangkatlah kafilah dagang itu bersama Muhammad yang baru pertama kali meninggalkan Makkah sejauh itu. Di sepanjang perjalanan, Muhammad menunjukkan sifat luar biasa. Ia membantu kafilah, bersikap sopan, sabar, dan cerdas menyimak pembicaraan para pedagang dewasa. Kafilah itu akhirnya tiba di Busro, sebuah kota kecil di Syam. Di pinggiran kota, ada sebuah biara tua, tempat tinggal seorang rahib Nasrani bernama Bahira yang memiliki nama asli Jurjis. Biasanya Bahira tak peduli pada para kafilah yang lewat. Tapi kali ini, ia melihat sesuatu yang tak biasa, awan yang menaungi seorang anak sepanjang perjalanan. Bahkan, saat istirahat di bawah pohon, ranting pohon itu sendiri tampak merunduk menaungi anak itu. Bahira gemetar. Ia berkata dalam hati, "Tanda-tanda itu persis seperti yang tertulis dalam kitab-kitab lama kami." Bahira segera mengundang seluruh kafilah untuk makan biaranya, hal yang tak dilakukan sebelumnya. Saat mereka datang, Bahira mencari-cari anak yang ia lihat tadi, namun tidak menemukannya. "Adakah semua ikut?" tanya Bahira. "Hampir semua," jawab salah satu pedagang. "Hanya ada satu anak yang kami tinggalkan untuk menjaga barang." Berseru, "Panggil dia, sekarang juga." Ketika Muhammad masuk, Bahira menatapnya lekat-lekat. Ia melihat tanda di antara pundaknya, tanda kenabian yang telah disebut dalam kitab Injil. Hatinya bergemuruh. Ia lalu membawa Abu Thalib ke samping dan berbisik dengan nada genting, "Bawalah anak ini kembali ke negerimu. Lindungi dia dari orang-orang Yahudi dan Romawi. Jika mereka tahu siapa dia sebenarnya, mereka akan menyakitinya. Anak ini akan menjadi seorang nabi terakhir." Abu Thalib terdiam, takjub, bingung, dan sedikit takut. Tapi dalam hatinya,
Ia tahu anak ini memang istimewa. Dan kemudian Rahib Bahira meminta Abu Talib untuk kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanan ke Syam. Karena dia takut gangguan dari pihak orang-orang Yahudi, maka Abu Talib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali lagi ke kota Mekah. Tapi sejak hari itu, cinta dan keyakinannya kepada keponakannya tumbuh lebih kuat. Muhammad pun tumbuh semakin tenang, semakin bijaksana. Ia belum tahu tentang semua ramalan, tapi hatinya tahu bahwa ia telah ditunjuk untuk sesuatu yang besar. Dan malam kembali menyelimuti Makkah. Anak itu kembali duduk di bawah langit penuh bintang. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia tak hanya menatap bintang, ia seperti menunggu aba-aba dari langit. Ia belum tahu bahwa wahyu pertama akan datang 28 tahun kemudian. Tapi dunia telah mencatat langkahnya sejak malam itu. Dan itulah kisah masa kecil Muhammad setelah ditinggal kakeknya dan hidup bersama pamannya. Tapi, tahukah kamu, perjalanan luar biasa ini baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi setelah ia kembali ke Makkah, dan bagaimana hidupnya berubah menuju kenabian? Tunggu kisah selanjutnya dalam perjalanan Nabi mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.